Dan ada banyak orang-orang di luar sana yang berpikir pengen punya orang tua satu agama, pengen punya orang tua satu keimanan. Ada banyak orang di luar sana yang nggak mendapatkan kesempatan. Kalau masih punya kesempatan, terus antum nggak manfaatin, antum bakal nangis darah nanti ketika mereka sudah nggak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita mau ngomong-ngomong tentang orang tua, khususnya ibu. Ya. By the way, ibu bapak masih? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Kalau Ustaz di rumah manggil ibu tuh dengan sebutan apa? Mami. Mami, oh khas orang kaya gitu ya? Iya, orang kaya, mami. Dalam keluarga saya ketika berbicara tentang kasih sayang terhadap keluarga, saya tuh juga bingung. Dan bahkan ini saya gambarkan dalam satu kejadian ya, biar antum dan netizen itu paham bagaimana cara berpikir saya pada waktu itu. Ketika pas saya itu pertama kali kuliah, bapak saya ngasih tahu, ini kos-kosanmu sudah dibayar, ini kampusmu tadi kita sudah dari sana dan sudah dibayar. Lantas papi pulang ya ke Jakarta dan besok papi pulang ke Palembang. Saya bilang iya, sudah gitu aja. Terus ya udah pulang ya, ya udah. Di saat yang sama di depan mata saya ngelihat ada orang ditinggal sama bapak ibunya juga kayak saya, dan itu kayak film India. Peluk-pelukan, nangis dan segala macam. Saya bilang kayak sinetron aja sih lu. Tapi dalam hati saya pengen gitu kan ya. Kenapa sih keluarga saya nggak bisa seperti itu? Karena dari awal adalah relasi yang dibangun antar ayah dan anak dan ibu dan anak tuh mungkin relasi yang bersifat rigid. Contoh misalnya pulang sekolah sudah makan belum? Gimana ujiannya? Tapi nggak ada pembicaraan yang bersifat kayak teman gitu, misalnya kita ke teman kita, gimana kabarnya, lu suka sama dia ya? Kok lu suka sama dia sih? Emang yang lu suka sama dia tuh apa? Gitu kan. Terus kok lu sedih sih, dan itu nggak ada. Jadi kita tuh harus terlihat kuat di depan orang tua, dan orang tua pun juga berusaha terlihat kuat pada anak-anak. Mereka nggak pernah cerita ada problem apa dan segala macam. Nah, sehingga saya sama orang tua ini perasaannya nggak seperti orang yang tadi sinetron tadi. Justru saya menemukan bahwa kita tuh harus mencintai orang tua justru ketika di Islam. Nah, contoh misalnya ketika di dalam Islam, saya baca nih, ternyata loh kok bisa orang tua tuh menempati satu posisi yang paling tinggi setelah Allah dan Rasulnya. Kok bisa ya? Kalau sama Allah itu kan kita tidak ada satupun yang kita sisakan buat diri kita sendiri, semuanya untuk Allah, begitu juga untuk Rasulnya. Berarti setelah itu yang ketiga adalah orang tua. Berarti selama tidak ganggu Allah dan Rasul, orang tua menempati posisi paling utama. Saya masih ingat dulu Ustadz saya bilang gini, Lik, orang tua itu walaupun kamu itu ngisi di satu forum yang kamu ngisi 500 orang tuamu bilang kamu pulang, kamu harus pulang. Karena memang harus begitu di dalam Islam. Karena orang tua harus didahulukan daripada yang lainnya. Dikasih dalilnya semuanya tentang seseorang yang menggendong ibunya pergi untuk haji, lantas kemudian dia menggendongnya bolak-balik dari tempat dia, dan dia itu pun tidak membalas sekedar secuil pun yang sudah orang tuanya korbankan buat dia. Nah, maka ini adalah yang ada di dalam Islam. Maka saya berusaha untuk mencintai orang tua lebih daripada sebelumnya. Yang sebelumnya justru kesal sebenarnya, terutama pada bapak saya. Gimana nggak kesel gitu kan ya? Ketika kita lagi baca komik di meja makan, terus komik saya dirobek gitu kan ya. Ketika lagi main basket dan dia pulang mungkin ada masalah, bola basket saya tuh ditusuk pakai pisau dapur terus dibelah. Gimana kita nggak merasa kesal gitu kan ya. Jadi bagi saya ya saya benci gitu kan ya, dalam hati saya benci dengan bapak saya. Walaupun setelah saya jadi seorang bapak, saya jadi ngerti kenapa sih anak tuh nggak boleh untuk baca komik di meja makan. Oke, paham. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Artinya ya menjadi sesuatu yang positif saya pikir ketika masuk Islam, saya mempelajari kenapa saya harus mencintai mereka. Oh, ternyata saya baru ngerti. Allah itu senantiasa menanyai orang tentang tugas dia, bukan tugas orang lain. Maka kemudian saya jadi ngerti, tugas saya itu adalah untuk menyayangi mereka. Walaupun mereka itu melakukan apapun yang saya nggak suka, tapi fakta bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, dengan cara mencari nafkah, dengan cara kemudian melahirkan, lalu kemudian membimbing, apapun, sekecil apapun, bahkan itu tidak bisa untuk dibandingkan dengan apapun yang mereka lakukan, taruhlah salah setelahnya, itu nggak bisa. Nah, maka di dalam Islam itu sangat menarik, walaupun kita benar, kita harus diam di depan orang tua.
Walaupun kita itu kemudian mungkin orang tua kita itu tidak tepat, tapi kita tidak boleh menyakiti dia. Makanya kan Allah kata waqfid lahuma janaha. Coba rendahkan sayap Anda di depan mereka. Jangan mengepakkan sayap walaupun Anda bisa terbang. Allah tahu kamu bisa terbang, tapi jangan mengepakkan sayap. Kenapa? Karena itu berpotensi menyakiti mereka. Karena begitu kemudian kita merasa tahu di depan mereka, maka mereka bisa jadi akan tersakiti. Bagi ibu kita misalnya, kita senantiasa adalah seseorang yang lahir daripada rahimnya. Kita mau jadi apapun, bagi dia adalah kamu tuh lahir dari rahim saya, gitu loh. Sehingga, dan itu memang betul gitu maksudnya. Mau jadi apapun kita, mau berapapun kekayaan kita, mau setinggi apapun jabatan kita, kita hanyalah orang yang lahir dari rahim dia, yang tanpa kasih sayang dia kita nggak akan bisa survive barang sedikit pun. Nah, maka itu yang kemudian kita coba pelajari di dalam Islam. Saya pikir bukan hanya banyak, tapi kita harus bertanya apa yang nggak berubah pada saya dalam perlakuan dengan orang tua setelah masuk Islam. Hampir nggak ada. Ya, kita mencoba untuk memprioritaskan, lalu kemudian menjaga tone kita. Ini teori ya, walaupun saya sering kali gagal dalam itu. Tapi teorinya adalah menjaga tone kita di depan mereka. Harus kemudian berusaha untuk diam dalam perkara-perkara yang kita tahu dan segala macam, demi untuk tidak menyakiti mereka. Nah, walaupun saya lebih banyak gagal daripada berhasil. Ada banyak yang berubah pada bapak saya. Bahkan banyak sekali. Yang berubah pada bapak saya banyak sekali. Dia dulu sangat temperamental, tapi sekarang lebih mau untuk memahami anaknya seperti apa. Malah saya lihat bahwa ketika dia pengen untuk memberikan contoh, misalnya ngasih saya uang dan segala macam, mungkin adalah sebagai repentance kali ya. Sebagai sebuah balasan, mungkin karena anak ini di zaman dulu tidak pernah mendapatkan kasih sayang atau apa dan segala macam, terus dikasih dan segala macam. Setidaknya sekarang saya nggak pernah lihat bapak saya main tangan lagi. Padahal dulu iya gitu kan ya, tapi sekarang nggak. Ibu saya juga sama, ada banyak yang berubah gitu kan ya. Walaupun kalau kita lihat dari segi emosional mungkin masih iya, dan itu bukan salahnya seorang ibu gitu kan, maksudnya ya ibu itu memang harus emosional. Kalau ibu nggak emosional ya itu bapak gitu kan ya. Hobi ibu saya masak, bikin kue. Jadi saya kan adalah kelinci percobaan. Dan sekarang juga masih. Sekarang jarang. Sekarang kan udah punya istri. Ya, karena sudah punya istri, jadi istri saya kelinci percobaan saya. Masak ya, masakan apa aja gitu? Masakan apa aja, khususnya bakery ya, bukan bakery, pastry. Kue-kue kering dan segala macam, dia pintar banget. Nanti bentar lagi akan launching, nantikan. Mami saya tuh sukanya makan apa ya? Dia itu kayaknya mie juga deh. Keluarga tuh yang suka mie gitu ya. Oke. Responnya gimana? Jadi lebih tanda kutip nunjukin sayang ke antum atau gimana, atau sama aja? Emosi. Oh gitu ya? Enggak sih, sebenarnya ibu saya itu adalah emosional, tapi dia nggak bisa untuk lepasin anaknya. Bapak saya lebih tegaan. Tapi ya dia soalan agama ya karena mungkin emosional ya. Jadi ya sampai sekarang mungkin dia tidak bisa menerima secara penuh. Dalam arti kemudian walaupun mungkin yang terucap dari bibirnya beliau adalah bahwa saya nggak apa-apa kalau kamu muslim gitu maksudnya. Tapi ya jelas lebih prefer dengan agama yang satu agama gitu maksudnya, dibandingkan dengan mungkin yang beda agama. Ya saya pikir itu sesuatu yang lumrah dan wajar. Iya. Padahal kan tadi Ustaz bilang setelah ngaji kan antum jadi ngerti banyak hal yang kewajiban. Berarti kan perlakuan antum ke beliau berubah dong. Berubah. Nah dari situ beliau responnya apa tuh? Masih tetap kaku. Iya. Betul. Dia udah dari karakternya gitu ya. Iya. All things never change. Okay. Dia orang yang sangat sangat perasa, sangat emosional. Maksudnya emosional nggak harus marah-marah kan ya, tapi sangat sensitif. Sangat perasa. Cenderung ke arah ini ya, banyak insecure. Jadi kalau kamu kayak ini hati-hati, kalau ini hati-hati. Jadi terlalu terlalu was-was, tidak terlalu berani mengambil langkah. Nah itu adalah ibu saya begitu. Apa kayak cita-cita gitu ibu atau ya, mami yang belum tercapai? Atau mungkin kayak dia tuh pengen buat ini cuman kayaknya belum. Mengembalikan saya ke dalam agama yang lama.
Saya melihat dia pernah cerita sama saya sih. Dia pernah cerita bahwa mami tuh nggak pernah ngira kalau nikah sama papi kamu dulu bisa punya mobil, bisa jalan ke luar negeri dan segala macam. Jadi kayaknya semua yang dia inginkan kayaknya sudah tercapai ya kayaknya. Kan kemarin kakak ya masuk Islam ya. Betul. Itu semakin gimana tuh respon mama? Nah, itu semakin emosi ya. Antum dituduh nggak tuh sebagai orang ngumpulin? Pasti saya dituduh dong. Siapa lagi tersangkanya selain saya? Tapi ya saya sampaikan pada ibu saya, siapa yang nggak seneng orang yang seagama sama dia? Saya bilang saya nggak pernah maksa, walaupun ya tentu saya seneng ketika Ko Freddy masuk Islam. Dan kamu tapi jangan maksa-maksa kakakmu. Lah maksa gimana, orang saya dulu benci banget sama dia. Gitu kan ya. Bahkan kalau bisa nggak usah. Iya gitu kan ya. Malah kalau bisa udahlah yang lain, mami papi yang masuk Islam kamu nggak usah gitu kan. Jadi aja nih, iya makanya gitu, artinya saya udah bilang yang saya doain bapak saya yang dapat dia kan gitu kan ya. Nah saya bilang sama ibu saya ya saya tentu nggak mungkin dong kalau dia nanya saya bilang kamu gak usah masuk Islam nanti mami marah kan, nggak mungkin. Ya saya tentu pasti mau dong kakak saya masuk Islam. Saya sih mencoba untuk fair, siapa sih yang nggak pengen keluarganya masuk Islam gitu kan ya. Tentu bapak saya, ibu saya, adik saya, yang dua lagi saya tentu pengen mereka masuk Islam, cuman saya nggak pengen maksa mereka. Alias yang mereka ketahui itulah yang mereka putuskan, karena kalau kita paksa untuk apa kan gitu kan ya. Jadi intinya begitu. Apa harapan Ustadz atau mungkin doa Ustadz kepada khususnya ibu gitu? Ya tentu saja masuk Islam ya, artinya ya mendapatkan Islam. Nah maka ketika masih ada sekarang itulah kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa memperkenalkan Islam pada orang tua kan ya, khususnya kepada ibu. Ustadz Umar Mita tuh ketika bapaknya meninggal itu pernah ngomong sama saya begini, akhi, sampai nangis, akhi, antum harus tahu nggak ada yang sama setelah orang tua antum nggak ada di dunia ini. Lalu dia bilang ketika seorang ibu itu wafat maka telah tertutup pintu tengah daripada surga, dan kalau bapakmu sudah wafat maka telah tertutup seluruh pintu surga. Kiasan. Setelah itu saya baca seluruh yang berkaitan dengan orang tua. Dari situ saya bisa menyimpulkan ulama-ulama itu seolah mengatakan kepada kita, kalian tahu nggak? Kalau kalian di dunia itu nyari pahala, maka pahala yang paling inti main course-nya itu ada pada orang tua. Ibarat pintu tengah kan, main course-nya itu ada di sana. Sedangkan yang lain Anda cuma cari remahan-remahan aja. Jadi kalau Anda cari remahan-remahan dan ini nggak Anda perhatikan, Anda harus tahu Anda kehilangan main course. Tapi Anda nyarinya kemudian barang-barang yang remeh. Makanya kalau ini nggak diperhatiin malah makannya ini, itu sama aja kayak makan cemilan, makan appetizer, makan dessert, tapi main course-nya kemudian dibuang. Kalau masih ada orang tua, maka itu adalah main course kita. Nah, berarti kita harus benar-benar mikir bagaimana main course kita ini bisa menjadikan kita pahala. Dan ada banyak orang-orang di luar sana yang berpikir pengen punya orang tua satu agama, pengen punya orang tua satu keimanan. Ada banyak orang di luar sana yang nggak mendapatkan kesempatan. Kalau masih punya kesempatan, terus antum nggak manfaatin, antum bakal nangis darah nanti ketika mereka sudah nggak ada. Dan itu harus dipikirin benar. Dan datengin orang-orang sudah orang tua yang nggak ada, yang yakin kayak Ustadz Umar Mita dan segala macam. Dan Anda akan tahu bagaimana kemudian kemudian kesempatan orang yang masih punya orang tua. Gitu. Oke, makasih Ustadz sharing-sharingnya.